Bait suci kedua adalah bait Allah hasil rekonstruksi yang berdiri antara tahun 516 sebelum Masehi sampai 70 Masehi dan mengangkat Yerusalem ke pusat ibadah sejati bagi semua orang Yahudi. Herodes memulai pekerjaan konstruksi di bait suci dalam 18 tahun pemerintahannya, sekitar 19 sebelum Masehi. Untuk menghindari gangguan dalam pelayanan bait suci, Herodes menyiapkan semua bahan sebelumnya, menyiapkan 1.000 kereta untuk mengangkut batu dan memperkerjakan 10.000 pekerja yang sangat terampil. 1.000 imam dibagi menjadi mereka yang akan menjadi tukang batu dan tukang kayu dan diberikan pelatihan khusus untuk tugas sensitif ini. Herodes Agung menggandakan ukuran bukit bait suci atau Temple Mount sebelumnya dan memperluasnya ke barat daya dan utara. Itu adalah struktur raksasa dan keajaiban yang menarik para peziarah dari seluruh dunia. Namun keagungannya tidak bertahan lama. Karena pada tahun 70 Masehi, sebagai pembalasan atas revolusi Yahudi, orang Romawi memutuskan untuk menghancurkan bait suci tersebut. Bangsa Romawi memastikan bahwa tidak ada yang tersisa dari bangunan bait suci yang asli. Batu-batu besar yang Herodes taruh untuk memperbesar kompleks bait suci sekarang dirobohkan ke jalan-jalan di bawah. Selama berabad-abad, bukit bait suci tetap ditinggalkan sampai penaklukan Muslim atas tanah suci. Saat ini, alun-alunnya didominasi oleh 2 bangunan monumental yang awalnya dibangun setelah kota tersebut direbut pada tahun 661 Masehi, yaitu Dome of the Rock atau Kubah Syakrah dan Masjid Al-Aqsa. Tetapi bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa impian orang Yahudi untuk membangun kembali bait suci belum berakhir? Ada hal-hal yang terjadi saat ini di Israel dan di seluruh dunia yang membuka jalan bagi bait suci Yahudi yang baru. Dalam video kali ini, kita akan berbicara tentang persiapan yang menarik itu. Konsekuensi dari apa artinya jika bait suci baru dibangun, dan apa yang masih perlu terjadi supaya bait suci baru tersebut bisa diselesaikan. Penghancuran bait suci mengubah orang-orang Yahudi selamanya. Bait suci sangat penting bagi penyembahan orang Yahudi kepada Tuhan. Kurban hewan, biji-bijian, minyak, anggur, dan yang lainnya yang dipersembahkan di altar merupakan bagian integral dari kebaktian di Mishkan dalam bahasa Ibrani atau tabernakel di padang gurun dan di bait suci di Yerusalem. Sebuah kebaktian yang dipercayakan kepada Kohen atau Kohanim atau imam Yahudi. Kurban disebutkan di banyak tempat dalam kitab suci dan sebagian besar Alkitab, khususnya dalam imamat didedikasikan untuk membahas hukum-hukum mereka. Namun, ketika bait suci dihancurkan, seluruh kelompok orang Yahudi yang bertanggung jawab atas pelayanan di bait suci menjadi tidak berguna. Bait suci tidak dapat dibangun kembali di tempat lain, karena Gunung Moria dipilih oleh Tuhan sebagai pondasi bait suci. Jadi orang Yahudi tidak bisa begitu saja membangun bait suci di tempat yang berbeda. Itu harus di Yerusalem dan di Gunung Moria. Setelah pemberontakan Yahudi melawan Romawi, sebagian besar orang Yahudi diasingkan dari Yerusalem dan dilarang untuk kembali. Ketika berabad-abad kemudian, orang-orang Yahudi mulai perlahan-lahan kembali ke Yerusalem. Tempat itu sudah berubah menjadi kota Muslim dengan Dome of the Rock di Bukit Bait Suci. Karena peristiwa-peristiwa itu, agama Yahudi berkembang dan menggantikan sistem kurban dengan banyak doa dan perbuatan. Ibadah Yahudi berhenti menjadi terpusat di sekitar bait suci. Doa menjadi pengganti kurban dan ibadah dibangun kembali di sekitar para rabi yang bertindak sebagai guru dan pemimpin komunitas individu. Mengingat penghancuran bait suci kedua adalah pengalaman traumatis yang mendalam bagi orang-orang Yahudi yang kini dihadapkan pada situasi yang sulit dan pertanyaan-pertanyaan yang jauh jangkauannya. Bagaimana mencapai penebusan tanpa bait suci? Bagaimana menjelaskan hasil bencana dari pemberontakan tersebut? Bagaimana hidup di dunia pasca bait suci yang diromanisasi?
Bagaimana orang menjawab pertanyaan-pertanyaan itu sangat bergantung pada posisi mereka yang jelas terhadap pemberontakan. Kaum revolusioner seperti Zelot telah dihancurkan oleh Romawi dan memiliki sedikit kredibilitas. Orang-orang Zelot terakhir meninggal di masa pada tahun 73 Masehi. Kekristenan menjadi agama global dan dengan cepat orang Yahudi menjadi bagian kecil dan tidak penting dari gerakan ini. Dan meskipun orang Kristen mula-mula percaya pada kembalinya Mesias secara fisik ke Yerusalem dan pendirian kerajaan milenium di mana Yerusalem dan Bait Suci akan dibangun kembali, generasi selanjutnya mulai melihat kepercayaan ini sebagai terlalu Yahudi dan menggantinya dengan penafsiran alegori nubuatan yang memungkinkan mereka untuk mengabaikan pendirian kerajaan masa depan dan Bait Suci di Yerusalem. Orang-orang Farisi menjadi kelompok yang paling representatif dari orang-orang Yahudi. Visi mereka tentang hukum Yahudi sebagai sarana yang dengannya orang biasa dapat terlibat dengan yang sakral dalam kehidupan sehari-hari mereka, memberi mereka sebuah posisi untuk menanggapi tantangan-tantangan yang disebabkan oleh penghancuran Bait Suci dengan cara yang bermakna bagi sebagian besar orang Yahudi. Tentu saja, ini adalah masalah yang kompleks, karena Rabbinikal Yudaisme menyediakan jalan bagi agama Yahudi untuk bertahan. Pembangunan kembali Bait Suci bagi banyak orang Yahudi tidak lagi penting bagi keberadaan mereka. Namun tidak semua orang Yahudi puas dengan keadaan saat ini. Sebagian besar orang Yahudi yang ingin melihat Bait Suci dibangun kembali. Ada kelompok-kelompok tertentu yang sangat aktif dalam melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk itu supaya bisa dibangun kembali. Jadi, siapa orang-orang itu dan apa yang mereka lakukan? Jadi, kelompok pertama adalah orang-orang yang terhubung dengan Temple Institute. Jika Anda pernah mengunjungi Yerusalem, Anda dapat mengunjungi markas besar mereka di kawasan Yahudi Yerusalem, di mana mereka memiliki museum yang didedikasikan untuk kuil Bait Suci Yahudi. Jika Anda mengunjungi situs web mereka dan membaca pernyataan prinsip mereka, Anda akan memahami dengan jelas bahwa mereka mengabdikan diri untuk membangun kembali Bait Suci. Kita membaca dalam pernyataan pembukaan, The Temple Institute didedikasikan untuk semua aspek dari perintah ilahi bagi Israel untuk membangun sebuah rumah bagi hadirat Tuhan, Bait Suci, di Gunung Moria di Yerusalem. Cakupan keterlibatan lembaga dengan konsep ini meliputi pendidikan, penelitian, aktivisme, dan persiapan aktual. Apa yang mengejutkan dalam bagian ini adalah bahwa mereka tidak hanya mempersiapkan pembangunan kembali Bait Suci, tetapi juga rencana untuk membangunnya di Gunung Moria. Seperti yang Anda ketahui, saat ini di gunung ini kita memiliki Dome of the Rock atau kubah syakrah. Jika mereka percaya bahwa kubah tersebut terletak di atas tempat paling suci, yaitu ruang Maha Kudus tempat tabut perjanjian ditempatkan, maka kubah syakrah harus disingkirkan. Dan mereka benar-benar menanggapi kenyataan ini dengan cara yang menarik. These are the red heifers that landed at Israel's Ben Gurion Airport. Rabbis believe the ashes of a red heifer are necessary for purifying priests to serve in a future temple. The heifers were discovered and brought to Israel with the help of